Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil yang mutlak. Artinya, tidak ada dalil khusus yang menerangkan zikir apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalil khusus yang menerangkan bagaimana cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalil ini menjelaskan bahwasanya kita boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan, secara keras ataupun secara lirih, secara berjamaah ataupun secara sendirian. Dari sini kita harus paham bahwasannya Islam itu indah. Jangan sampai kita ini terbawa oleh hawa nafsu, sehingga kita mudah menyalahkan kelompok yang berzikir secara keras. Kita kelompok berzikir secara lirih, kita menyalahkan yang berzikir secara keras. Ataupun kita adalah kelompok orang yang berzikir secara keras, sehingga kita mudah merendahkan orang-orang yang berzikir secara lirih. Karena hakikatnya seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara keras, beliau mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW kok. Baginda Nabi Muhammad, para sahabat juga pernah melakukan zikir secara keras. Nah, begitu juga hamba-hamba yang berzikir secara lirih, mereka juga mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Intinya mah jangan sampai kita nggak berzikir deh. Indah Islam itu. Jangan sampai kita sebagai kelompok yang berzikir keras, kita merendahkan yang berzikir tidak keras. Yang berzikir secara lirih merendahkan, menyalah-nyalahkan, membid'ah-bid'ahkan yang berzikir secara keras. Coba kita lapang dada. Kita sesama muslim. Tujuan kita juga untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyalah-nyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Baik, ini berzikir secara keras ataupun secara lirih. Adapun berzikir secara bersama-sama ataupun berzikir secara sendirian, Rasulullah pernah berzikir secara sendiri. Rasulullah pun juga pernah berzikir secara bersama-sama. Artinya zikir ini memang tidak terbataskan dengan cara-cara tertentu. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadisnya diriwayatkan Sahih Muslim, bahwasannya la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha 'azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa sakanat 'alaihim as-sakinah wa nazalat 'alaihim sakinah. Tidaklah suatu kaum duduk berkumpul menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan didatangi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat 'alaihimus sakinah, dan turun kepada mereka rasa tenang dalam hati. Begitu juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku 'inda dhanni 'abdi bi, ada dalam prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku bersamanya ketika dia menyebutku. Fa in dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia menyebutku dalam kesendiriannya, maka aku akan menyebutku dalam zatku, dalam kesendirian zatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa in dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Jika dia menyebutku dalam suatu perkumpulan, maka aku akan menyebutnya dalam perkumpulan yang lebih mulia, yaitu perkumpulan para malaikat. Artinya berzikir secara bersama-sama bukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
Justru semua ulama sepakat bahwasanya zikir bersama-sama adalah diperbolehkan. Adapun masalah jahar ataupun sir, tidak perlu kita menjadikan perdebatan masalah ini. Yang berzikir secara jahar indah berkumpul dengan orang yang berzikir secara sir. Yang berzikir secara sir, kalau merasa terganggu dengan yang jahar, nggak usah kumpul dengan yang jahar, zikir sendiri dengan kekhusyuan Anda. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika seseorang berzikir secara jahar, artinya jaharnya ini, kerasnya ini berlebihan sehingga mengganggu orang yang lain. Mungkin di sampingnya ada tetangga yang tidur, dia berzikir secara keras. Ini akan mengganggu, ini yang tidak diperbolehkan oleh para ulama. Ketika zikirnya ini akan mengganggu yang lainnya, mengganggu kekhusyuan yang lainnya, maka ini yang dilarang oleh para ulama. Akan tetapi jika berzikir bareng-bareng setelah sholat, indah, menunjukkan rasa kebersamaan seperti itu. Apalagi di kalangan orang awam. Artinya orang awam ini jika mereka tidak dituntun dalam berzikir, mereka mungkin tidak akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita tuntun mereka dalam berzikir dengan zikir jahar sehingga mereka mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tahu bagaimana zikir yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jangan mudah merendahkan orang yang berzikir secara lirih ataupun berzikir secara jahar. Yang gak berzikir pun tidak perlu kita rendahkan kok. Yang penting dia adalah ahli sholat, ahli puasa. Tidak perlu kita merendahkan hanya masalah zikir. Adapun boleh nggak kita berzikir dengan zikir yang khusus? Diperbolehkan. Kita mau setiap hari berzikir la haula wala quwata illa billah, diperbolehkan. Mau kita berzikir setiap hari baca Yasin, diperbolehkan. Tidak ada larangan, tidak ada zikir khusus ataupun tidak ada larangan kita nggak boleh berzikir dengan zikir ini. Contoh, jika ada hadis baginda Nabi Muhammad melarang kita nggak boleh berzikir dengan zikir ini, maka itu adalah larangan baginda Nabi Muhammad SAW, baru kita tidak akan melakukan zikir itu. Tapi selagi tidak ada larangan dari baginda Nabi Muhammad SAW, al-mutlaq yajri ala itlaqih, maka dalil yang mutlak akan terus dihukumi mutlak selagi tidak ada dalil yang mendatangkan kekhususan zikir tersebut. Jadi kita mau berkumpul bareng membaca Yasin, diperbolehkan. Mau baca Baqarah, diperbolehkan. Itu semuanya adalah berzikir berjamaah. Dan zikir berjamaah diperbolehkan, sepakat para ulama. Intinya adalah ayolah kita lapang hati. Jangan mudah kita menilai seseorang dia adalah ahli bid'ah ataupun ahli kufur masalan, ahli syirik hanya karena berzikir, hanya karena cara berzikir. Karena hakikatnya semua berzikir ini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudahlah lapang hati. Jangan mudah kita mendengar suatu hadis kemudian menyampaikannya dengan hawa nafsu sehingga menyalahkan yang ini, menyalahkan yang itu. Yang tidak diperbolehkan ini adalah rasa saling merendahkan ini loh. Kenapa kok kita harus terbawa hawa nafsu hanya karena masalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang tidak berzikir selagi dia adalah orang Islam, dia masih sholat, kita nggak perlu merendahkan. Apalagi yang terus mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya. Semoga kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jalan yang lurus. Sekian dari kami, mohon maaf dan doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.